nilai kelompok 5 akan membahas tentang pengendalian mikroba pada mie instan. Berikut adalah video penjelasan dari kami. Mie-nya kenyal. Menjelaskan materi mengenai pengendalian mikroba terhadap mie instan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian mie instan. Mie instan merupakan mie yang diolah dengan cara dikukus, digoreng, dan kemudian dikeringkan agar dapat disajikan dengan bumbu-bumbu instan yang telah disiapkan di dalam wadah mie tersebut. Tahukah kalian kalau kita terlalu sering mengonsumsi mie instan dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan? Mengapa demikian? Karena di dalam mie instan baik bumbu maupun minyak terdapat berbagai macam bahan kimia yang dapat membahayakan tubuh, seperti pengawet atau yang digunakan di mie instan yaitu benzoic acid. Dan juga pada bumbu-bumbu mie instan seperti kecap, saus dan juga bumbu keringnya terdapat 1000 mg natrium yang dapat mengakibatkan resiko darah tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih mie itu membutuhkan pengendalian mikroba. Karena mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur itu dapat menyebabkan kerusakan pada mie dan juga dapat membahayakan kesehatan manusia jika dibiarkan berkembang biak secara tidak terkontrol. Mikroorganisme ini dapat menyebabkan pembusukan, perubahan rasa yang tidak diinginkan, dan aroma yang tidak diinginkan. Selain itu, mikroorganisme patogenik juga bisa menyebabkan keracunan makanan jika mie terkontaminasi oleh mereka. Oleh karena itu, pengendalian mikroba ini pada proses produksi, penyimpanan, dan distribusi mie sangat penting untuk memastikan keamanan, kualitas, dan daya simpan produk tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui sanitasi yang baik, penggunaan bahan baku yang bersih, pemrosesan dengan suhu yang tepat, dan penggunaan bahan pengawet jika diperlukan. Pengendalian mikroba atau mikroorganisme merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghambat atau mengurangi jumlah atau aktivitas mikroorganisme. Pengendalian mikroba bisa dilakukan untuk membasmi atau mematikan mikroorganisme, terutama mikroba patogen yang menyebabkan infeksi pada inangnya. Biasanya pengendalian mikroba dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroba pada inang, dan mencegah pembusukan dan perusakan pada bahan pangan yang disebabkan oleh mikroba. Pengendalian mikroba dapat dilakukan atas beberapa metode seperti sterilisasi, disinfeksi, sanitasi, antiseptik, pengawetan, dan kemoterapi. Metode sterilisasi melibatkan penghancuran atau penghilangan semua mikroba termasuk bakteri, virus, dan jamur baik yang patogen dan tidak patogen. Sterilisasi kembali terbagi atas 5 cara berupa udara panas kering atau basah pada suhu 170 derajat selama 1 jam, finalisasi pada suhu 100 derajat Celcius, pasteurisasi pada suhu 60 hingga 80 derajat selama 1 jam 3 hari berturut-turut, api langsung atau bunsen, dan yang terakhir uap air panas bersuhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 pounds. Disinfeksi merupakan penghancuran mikroba patogen pada permukaan non-hidup, seperti contohnya meja, lantai, atau alat-alat medis membantu mencegah penyebaran infeksi. Proses sanitasi melibatkan pengurangan mikroba hingga pada tingkat yang aman untuk kesehatan manusia. Hal ini sering digunakan dalam pengolahan makanan dan juga industri makanan. Antibiotik merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk mengobati infeksi pada manusia dan juga hewan. Mereka bekerja sama dengan menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Vaksinasi adalah cara untuk memicu sistem kekebalan tubuh manusia ataupun pada hewan dengan melawan infeksi, melibatkan pemberian vaksin yang berisi mikroorganisme yang dilemahkan atau bagian dari mereka. Metode pengawetan makanan
Dimulai dengan menggunakan garam, gula, pengawet kimia, atau proses pengawetan lainnya yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan memperpanjang umur simpan makanan. Higien personal dengan menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, dan menghindari kontak dengan mikroba patogen dapat membantu dalam pencegahan penyebaran infeksi. Penggunaan mikroba menguntungkan pada beberapa mikroba, seperti probiotik dalam yogurt, dapat membantu memelihara kesehatan manusia. Kalau misalkan kita lihat mie instan, kita bisa langsung tahu nih, jenis pengendalian mikroba apa sih yang dilakukan pada mie instan? Yap, benar. Pengendalian mikroba pada mie instan selalu dilakukan dengan pengeringan, atau tepatnya, pengendalian mikroba dengan suhu tinggi panas kering. Suhu tinggi berguna untuk membunuh mikroba yang mungkin ada di dalam mie sebelumnya, sehingga ketika dilakukan pengeringan, mikroba-mikroba ini diharapkan mati. Namun, tujuan utama dari pengendalian mikroba dengan cara ini sebenarnya adalah untuk mengurangi kadar air sampai batas perkembangan organisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau bakteri terhenti sama sekali. Jadi, dilakukannya pengeringan ini berguna untuk menghentikan pertumbuhan bakteri nih, sehingga pada mie instan nggak cepat terjadi pembusukan. Nah, karena alasan itulah, mie instan memiliki waktu simpan yang jauh lebih lama bila dibandingkan dengan mie basah. Nah, kalau begini, kita juga bisa bilang nih, kalau pengendalian mikroba pada mie instan itu berupa pengawetan, karena berguna untuk mengawetkan suatu produk pangan. Pengendalian mikroba pada suhu tinggi biasa dilakukan pada mie instan itu beragam. Beberapa mie instan dikeringkan dengan cara digoreng. Beberapa lainnya dilakukan dengan pemakaian inframerah atau infrared. Atau ada juga nih pengeringan mie instan dengan cara di oven. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik yang menonton maupun bagi kami sendiri. See you!